Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Viral Stories, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum masuk ke cerita, Viral Stories ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Viral yang sampai sekarang masih mendukung channel ini sampai sekarang. Viral Stories doakan semoga sahabat Viral selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Kali ini Viral Stories akan mengangkat cerita tentang seorang ibu yang menukarkan bayinya dengan harta yang melimpah, tetapi malah ditolak. Kenapa seperti itu? Mari kita simak bersama-sama, selamat mendengarkan. Di sebuah desa pesisir yang terpencil, hidup Sari, seorang wanita muda yang tengah menghadapi masa tersulit dalam hidupnya. Saat suaminya pergi tanpa kabar dan utang menumpuk, ia terpaksa menjalani kehidupan serba kekurangan. Kehamilannya yang tak terencana membuat keadaan semakin pelik. Setiap hari, Sari terbayang-bayang nasib buruk yang mungkin akan menimpa anak yang dikandungnya. Dalam keputusasaan, Sari teringat legenda yang telah lama menghantui benak orang-orang di desanya, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang konon mampu memberikan kemakmuran kepada siapa saja yang berani menyerahkan sesuatu yang berharga. Sari memutuskan mengambil jalan pintas, ia akan menukar janin yang dikandungnya dengan kekayaan. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Pada suatu malam yang dingin, Sari berjalan menuju pantai dengan langkah yang dipenuhi ketakutan namun juga harapan. Ombak menggulung dengan keras di bawah langit gelap yang seolah menunggu sesuatu yang besar terjadi. Sari berdiri di tepi pantai, angin laut menghantam wajahnya, dan dengan gemetar, ia memanggil nama Nyi Roro Kidul. Tak lama kemudian, udara di sekelilingnya terasa berubah. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara ombak yang terdengar seperti bisikan. Dari tengah laut, muncul sosok yang sangat indah, Nyi Roro Kidul, mengenakan gaun hijau yang berkilau seperti ombak laut yang memantulkan cahaya bulan. Matanya tajam, namun wajahnya anggun, berwibawa. Sari langsung berlutut. "Nyai, ambillah anak dalam kandunganku. Aku tidak sanggup merawatnya. Berikan aku kekayaan, agar aku bisa hidup layak." Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan mendalam. "Anak yang ada dalam kandunganmu adalah jiwa terpilih, Sari. Dia memiliki masa depan yang besar. Aku tak akan mengambilnya darimu. Namun, aku akan membantumu dengan cara yang berbeda." Sari merasa dadanya berdegup kencang. "Bagaimana aku bisa merawatnya, Nyai? Aku tak punya apa-apa." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Aku akan menitipkan anak gaibku kepadamu. Dia akan menjadi teman dan pelindung bagi anakmu. Bersama-sama, mereka akan menjalani kehidupan ini. Namun ingat, kau harus membesarkan anakmu dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya agar menjadi anak yang saleh." Sari tertegun, tak mampu berkata apa-apa selain berterima kasih. Sosok Nyi Roro Kidul perlahan menghilang ke dalam gelombang laut, meninggalkan keheningan yang hanya ditemani suara angin dan ombak. Waktu berlalu, dan Sari merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitarnya. Setiap malam, ia mendengar bisikan lembut atau melihat bayangan yang bergerak di sudut-sudut rumahnya. Namun, ia tak pernah merasa takut. Sosok gaib yang dititipkan Nyi Roro Kidul itu ada di sana, melindungi dirinya dan bayi yang dikandungnya. Ketika hari kelahiran tiba, segalanya tampak aneh. Langit tiba-tiba menjadi mendung meski sebelumnya cerah. Angin bertiup kencang, dan saat bayi Sari lahir, ombak laut terdengar bergemuruh dari kejauhan, meski pantai jauh dari rumah mereka. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat dan kuat. Sari menamainya Bayu, yang berarti angin, karena angin yang selalu menyertai momen-momen penting dalam hidupnya. Saat Bayu tumbuh, Sari menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Bayu sering berbicara sendiri di kamar, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. "Ibu, ini teman aku," kata Bayu suatu hari sambil menunjuk ke arah kosong. Sari tahu, itu adalah anak gaib yang dititipkan Nyi Roro Kidul. Meski tak pernah bisa melihat sosoknya, Sari selalu merasakan kehadirannya. Anak gaib itu selalu ada, melindungi Bayu dalam setiap langkah hidupnya. Kejadian-kejadian di luar nalar. Seiring Bayu tumbuh, banyak kejadian aneh yang terjadi. Pernah suatu malam, ketika Bayu berumur 5 tahun, ia menghilang dari rumah. Sari panik, berkeliling mencarinya di sekitar rumah dan desa. Namun anehnya, tak ada seorang pun yang melihatnya keluar rumah. Hingga akhirnya, menjelang subuh, Sari menemukan Bayu tidur pulas di tempat tidurnya, seolah tak pernah pergi kemana-mana. Ketika Sari bertanya, Bayu hanya menjawab polos,
aku diajak teman ke pantai, Bu. Teman aku bilang kita main sama ombak, tapi aku capek, terus pulang. Sari terdiam. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berjalan ke pantai yang jaraknya berjam-jam dari desa mereka, lalu kembali tanpa ada yang melihatnya? Kejadian lain terjadi saat Bayu berusia 7 tahun. Saat itu, dia bermain di tepi pantai. Tiba-tiba ombak besar datang tanpa peringatan. Orang-orang yang melihat dari kejauhan berteriak panik, takut Bayu akan terseret ombak. Namun, sebelum ombak menyentuh Bayu, air laut itu mendadak terbelah, seperti memberikan jalan untuk anak itu, dan ombak pun tak pernah menyentuhnya. Bayu sendiri tak pernah merasa aneh dengan hal itu. Teman aku jagain, katanya santai. Bayu dan anak gaib. Bayu tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Meski sering mengalami kejadian-kejadian aneh, Sari tahu anak gaib yang dititipkan Nyi Roro Kidul selalu melindunginya. Sosok gaib itu tak hanya teman bagi Bayu, tapi juga menjadi pelindung yang setia. Mereka seperti saudara yang tak terpisahkan, meskipun hanya Bayu yang bisa melihatnya. Setiap malam, Sari berdoa agar anak gaib itu selalu menjaga anaknya. Dan benar saja, hingga Bayu beranjak remaja, dia tumbuh menjadi sosok yang disegani di desanya. Setiap kali masalah datang, selalu ada kekuatan tak terlihat yang membantu Bayu melewatinya. Meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan hal-hal di luar nalar, Sari tetap tenang. Dia tahu bahwa anaknya bukan hanya manusia biasa, dia memiliki takdir besar yang tak bisa dipahami sepenuhnya oleh dunia nyata. Dan dengan bantuan anak gaib itu, Bayu akan menjalani hidupnya dengan aman dan penuh keberkahan, seperti yang telah diramalkan Nyi Roro Kidul bertahun-tahun yang lalu. Sari kini mengerti, bahwa yang terpenting bukanlah kekayaan yang ia harapkan dari Nyi Roro Kidul, melainkan keselamatan dan masa depan anaknya. Dengan cinta, doa, dan bantuan dari dunia gaib, Bayu tumbuh menjadi anak yang tak hanya baik hati, tapi juga dilindungi oleh kekuatan yang tak tampak, namun selalu ada di sisinya. Dan hingga kini, di malam-malam tertentu, Sari masih bisa merasakan hembusan angin yang berbisik lembut, tanda bahwa Nyi Roro Kidul dan anak gaibnya selalu mengawasi mereka.